Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan tugas membuat video tentang konsep ruang lingkup dan ilmu ekonomi makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania SPK dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NPM 022723117171. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi konsep ruang lingkup dan ilmu ekonomi makro. Yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi. Sebelum membahas tentang ekonomi makro, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu ekonomi. Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 definisi terkait hal ini. Definisi pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Sementara definisi kedua dari ilmu ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan makro. Secara singkat, ekonomi mikro memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total. Sedangkan ekonomi mikro merupakan studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Sementara itu, mereka yang menganut teori ekonomi mikro menjadikan penekanan alisannya pada perilaku perorangan atau individu. Teori ini juga menyampaikan asumsi bahwa penyesuaian melalui mekanisme pasar seketika dapat tercapai serta uang hanya memiliki fungsi sebagai alat transaksi saja. Berkebalikan dengan asumsi para pengusung teori ekonomi mikro, kaum Keynesian beranggapan bahwa struktur pasar memiliki kecenderungan yang monopolistik dengan informasi asimetris dan tak sempurna. Dari serangkaian asumsi di atas, mereka yang sepakat pada ekonomi makro berpandangan bahwa peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal. Oke, terima kasih. Saya persilakan kepada materi selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marsanda Abbas. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NPM 022723112019. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian ekonomi makro. Lalu sebenarnya apa sih itu ekonomi makro? Sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Konsumen pun tak ketinggalan. Ilmu ekonomi makro menganalisis mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk, barang, dan jasa. Untuk mempelajari ekonomi makro, Gramets dapat memulainya melalui buku ilmu ekonomi makro. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Jaswat, NPM saya 022723111013. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dengan tema tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian di suatu negara. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dan makro bertujuan untuk mengatur menciptakan lapangan pekerjaan.
Dengan demikian, negara mampu mengatasi pengangguran. Yang kedua, membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Dan yang ketiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Dan yang keempat, membuat neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan di negara lain. Dan yang terakhir, membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan penerapan hasil olahan sumber daya alam manusia. Mungkin itu saja yang saya kembalikan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Kardi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Akuntansi. NIPM saya 0227231121. Baik, saya akan membacakan materi berikut. Ruang lingkup ekonomi makro, yaitu ada 3 bagian. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. 2. Kebijakan pemerintah. 3. Pengeluaran agregat. Menjelaskan nomor 1, yaitu kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini memiliki jumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi yang pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk mengulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap beberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. 3. Pengeluaran agregat, berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada ekonomi, terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurea Sakina Putri Biasa dengan NPM 02272311-267. Di sini saya akan melanjutkan materi di kebijakan dalam ekonomi makro. Dalam mempelajari kebijakan dan ekonomi makro seperti kebijakan fiskal dan juga moneter, Gramet dapat mendapatkan informasi melalui buku Makroekonomi, pengantar untuk manajemen oleh Detri Karya. Studi ekonomi makro menyoal hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi, tingkat pengangguran yang tersedia lapangan kerja. Dalam praktiknya, ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non-pajak, seperti lelang, denda, pembelian negara lain atau gratifikasi. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran
perputaran uang yang terjadi maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Ketiga, kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu harapannya semua proses pengelolaan keuangan terutama yang memiliki kaitan dengan produksi dapat dikurangi seminimal mungkin. Dari ekonomi makro kita juga bisa mendapatkan penjelasan tentang terjadinya perubahan kondisi ekonomi di Indonesia demi mendapatkan hasil analisa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidina Nur Aini Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dengan NPM 0227231123. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dengan judul Tujuan Ekonomi Makro. Tujuan ekonomi makro di Indonesia memiliki tujuan tersendiri sebagai berikut. 1. Yaitu menambah pendapatan nasional. 2. Menambah kapasitas produksi. 3. Membuka lapangan kerja. 4. Mengendalikan inflasi. 5. Mewujudkan kestabilan ekonomi. Dan yang ke-6, membuat neraca pembayaran luar negeri pada posisi yang seimbang. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu menambah pendapatan nasional. Dengan mengetahui berapa jumlah pendapatan nasional Indonesia, maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan lebih jelas. Dan yang kedua yaitu menambah kapasitas produksi. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja. Adanya peluang kerja karena meningkatnya produktivitas nasional pada gilirannya akan mampu meningkatkan kapasitas produksi tersebut. Dan yang keempat yaitu mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu besarnya permintaan terhadap suatu komoditas. Dan yang kelima yaitu mewujudkan kestabilan ekonomi. Analisis ekonomi makro di Indonesia dapat dipergunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu membuat neraca pembayaran luar negeri pada posisi yang seimbang. Analisis terhadap ekonomi makro Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan keseimbangan pada neraca pembayaran luar negeri tersebut. Sekian materi kami dari kelompok 1.